Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu dan pendengar sekalian, marilah kita buka pertemuan siang ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa supaya memberikan kelancaran dalam rangkaian acara kita ini. Selamat datang pada Bapak Eliaki Guru STMS sebagai narasumber dan selaku Direktur Universitas Terbuka Batam, dan para pendengar sekalian yang hadir dalam acara diskusi yang sangat menarik ini. Meskipun talkshow interaktif ini berlangsung secara online dan tidak seperti biasanya karena situasi pandemi ini. Diskusi yang sangat menarik ini dilatar belakangi oleh segala kemudahan yang disediakan oleh Universitas Terbuka bagi para calon mahasiswa saat masa new normal. Sesuai dengan tema kita sekarang, yaitu pendidikan dari masa new normal lebih dekat bersama Universitas Terbuka Batam. Oleh sebab itu, Universitas Terbuka Batam akan menjelaskan secara luas segala kemudahan dan keuntungan jika bergabung bersama Universitas Batam. Untuk menyemarakan acara talkshow interaktif ini, kita dilakukan oleh Bapak Ibu Direktur. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Hari ini beliau telah siap ya Pak ya, menjelaskan semua kemudahan, keuntungan, juga mungkin manfaat di mana semua kesibukan dengan pandemi ini. Mungkin ada kemudahan jika kita bergabung bersama Universitas Terbuka Batam. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian acara kita siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah secara langsung. Kedua, penyajian materi, dan mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Penutupan, dan nanti mungkin kita bisa minta masukan dari Bapak. Selanjutnya yaitu mungkin saya mungkin akan bertanya langsung ya Pak ya. Silakan. Baiklah, di mana kita mungkin dalam masa pandemi ini ya Pak, yang namanya sekolah, perkantoran itu kita sudah melakukan WFH dan WFO. Nah, mungkin dengan adanya kondisi seperti ini, Universitas Terbuka Batam apa yang akan dilakukan atau apakah sudah melakukan sistem seperti ini, termasuk mungkin pegawainya dan juga mahasiswa yang setelah mendapatkan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Alina, dan selamat siang bagi seluruh pemirsa yang sedang menonton siaran langsung hari ini melalui Instagram, YouTube, dan Facebook UIT Batam, dan juga Instagram saya pribadi. Masa pandemi ini semua tadi orang nggak ada yang menduga bahwa hal ini terjadi. Semua orang tidak ada yang memprediksi, dan ini tiba-tiba terjadi di akhir tahun 2019. Nah, sebenarnya Universitas Terbuka jauh sebelum ada pandemi sebenarnya sistem pembelajarannya sudah menerapkan jarak jauh, sudah memperlakukan sistem belajar dengan menggunakan fasilitas internet. Jadi makanya Universitas Terbuka itu yang paling siap ketika ada pandemi seperti sekarang ini. Nah, kita lihat sekarang terjadi perubahan besar, bukan hanya UT, tapi perguruan tinggi lain, bahkan sekolah-sekolah sekarang akhirnya mengikuti pola UT. Tetapi satu kali lagi, UT lebih siap karena kita menerapkan pembelajaran berbasis online itu sudah 10-15 tahun yang lalu. Jadi sejak tahun 1984, UT dirancang, kita dengan sistem pembelajaran jarak jauh, jadi kita sudah siap. Siapnya dari sisi mana? Baik dari sisi modul, baik dari sisi infrastruktur internetnya, baik dari sisi dosennya maupun mahasiswanya. Jadi mahasiswanya juga sudah terbiasa belajar daring, belajar online, dan belajar mandiri, sehingga berbagai model pembelajaran yang bisa kita terapkan, mahasiswa bisa lebih mudah menyesuaikan diri. Nah, mudah-mudahan ini sekarang sudah menjadi tren pembelajaran masa depan bagi seluruh wilayah Indonesia. Berarti dengan sistem online ini bagi mahasiswa yang sudah bergabung itu tidak hal yang tabu Pak ya? Mereka sudah sangat terbiasa, termasuk ujian online mahasiswa itu sudah sangat
paham. Benar, kelebihan universitas terbuka Ya. datang ya Pak ya. Baik Pak, mungkin maksud dan tujuan dari pendidikan Universitas di Kepri ini apa Pak? Jadi universitas terbuka itu lahir sebagai perguruan tinggi negeri milik negara, milik pemerintah, untuk bisa memasuki dan melayani seluruh warga negara Indonesia dari kota sampai ke desa, dari Sabang sampai Merauke. UT bisa hadir. Bahkan sekarang UT juga melayani hampir 40 negara untuk melayani warga negara Indonesia supaya mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Jadi kita itu datang melayani ke daerah. Jadi tidak sebaliknya, misalnya mahasiswa harus datang ke kota untuk kuliah di universitas terbuka. Nah sekarang dibalik, justru negara hadir sampai di desa, sampai di kecamatan, di kabupaten kota itu UT hadir di sana supaya mereka bisa mengakses pendidikan tinggi. Kalau seandainya Pak, ini kita kebetulan ada di Kota Batam. Nah mungkin di luar Batam dengan akses internet yang mungkin tidak tidak terjangkau atau mungkin lemah jaringan, itu bagaimana Pak solusinya? Jadi modus pembelajaran kita tidak satu-satunya melalui internet. Kita juga ada bahan ajar dalam bentuk cetak. Jadi mahasiswa yang misalnya di wilayahnya itu akses internetnya tidak bisa, maka dia bisa mempelajari dari modul-modul yang disiapkan UT. Dan modul yang disiapkan UT adalah sangat interaktif. Karena apa? Dia didesain self-instruction. Artinya bisa dengan membaca dari awal sudah dibuat urutan yang memang memperhatikan cara proses pembelajaran yang benar sehingga dia bisa paham apa yang dipelajari. Berarti itulah Pak, yang Universitas Terbuka Batam ini tidak ada yang namanya sulit untuk menuntut ilmu. Makanya di saat pandemi ini semua kemudahan itu diberikan. Jika memang tidak bisa tatap muka, kita adakan internet. Dan itu sudah berlaku sejak lama ya Pak ya? Sudah. Saat ini Pak, kampus bahkan semua menggunakan e-learning ya. Mungkin sekolah juga. Nah keunggulan yang di UT ini dibanding dengan yang lain khususnya di Kota Batam itu seperti apa? Nah UT karena kita sudah duluan 10 tahun lebih awal dari pandemi, maka infrastruktur untuk pembelajaran kita sudah siap. Kita punya server sendiri, kita sudah punya tutor-tutor terlatih, dan untungnya adalah di Universitas Terbuka itu materinya standar. Sehingga materi yang didapat oleh mahasiswa yang ada di Papua dengan yang ada di Batam atau di Jakarta sama. Kita terstandarisasi. Naskah ujiannya juga dibuat sama kualitasnya, modul yang dibaca juga sama. Supaya apa? Tidak ada perbedaan apa yang didapat oleh mahasiswa yang ada di timur dengan apa yang mahasiswa di barat. Seperti itu. Berarti Pak, pada saat ujian itu tidak ada perbedaan di ujung Indonesia ataupun di pusat yang berdirinya universitas seperti itu. Kita sama, makanya Universitas Terbuka itu yang paling duluan di sertifikasi ISO untuk layanan pendidikan. Supaya apa? Itu keseragaman. Jadi dia audit bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana proses ujiannya agar semua terstandarisasi dengan baik. Apakah Universitas Terbuka ini akreditasinya apa gitu? Kita semua program studi itu terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Ada 5 program studi yang mendapat akreditasi A, selebihnya itu semua akreditasi dapat B. Kita juga sudah akreditasi institusi. Selain dari Indonesia, kita juga ada akreditasi internasional dari ICDA, namanya internasional ya. Jadi kita supaya dua-duanya bisa direview baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk membuktikan bahwa sistem pembelajaran yang kita terapkan itu adalah sudah di jalan yang sesuai dengan on track-nya. Jadi memang sudah diakui ya Pak? Sudah. Kalau dengan masa new normal ini Pak, bagaimana Universitas Terbuka ini menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan dan belajar? Ya, jadi dengan new normal tentu UT juga akan menyesuaikan bentuk layanan. Ya, misalnya sekarang layanan
kantor universitas terbuka di Batam juga tetap buka, tetapi sama seperti yang kita gunakan sekarang, harus menggunakan face mask gitu ya. Kemudian protokol COVID kita harus patuhi, cuci tangan lebih sering, maka kita sediakan tempat cuci tangan di sebelum itu masuk. Terus jumlah pegawai kita batasi, termasuk jumlah mahasiswa yang datang juga kita batasi jaraknya supaya semua selamat. Nah, selain itu UT akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam layanan. Misalnya yang harus datang ke kantor UT untuk mengurus sesuatu bisa melalui email, bisa melalui WA, bisa menanyakan melalui Facebook. Nanti ada operator yang siap menjawab dan memberikan feedback bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin dapat informasi universitas terbuka. Jadi itu memang protokol di universitas ini sudah baik ya Pak ya? Sudah dijalankan. Kita memang sangat patuh dengan aturan pemerintah. Ya, memang untuk kepentingan bersama ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, kalau kita yang lulusan dari universitas terbuka Batam, apakah kita bisa mempunyai peluang untuk masuk ke Jadi universitas terbuka sebagai milik pemerintah, maka sama halnya dengan lulusan perguruan tinggi negeri yang lain yang ada di Indonesia. Ijazahnya sama, diakui, sehingga untuk melanjut pendidikan ke jenjang lebih tinggi bisa dipakai, melamar pegawai negeri pun dipakai. Bahkan misalnya pada tahun 2019 ketika penerimaan PNS misalnya di beberapa kabupaten kota di Kepri, justru ada sekitar 80% lulus PNS-nya yang guru itu adalah alumni universitas terbuka. Kenapa? Ya karena hanya UT yang bisa menjangkau mereka, sehingga kebanyakan lulusan UT lah yang berpeluang menjadi pegawai negeri di beberapa kabupaten. Mungkin boleh bisa kita jelaskan kepada pendengar Pak ya, bagi orang yang bekerja, terus bagi orang mungkin yang punya kesibukan lain dan ingin melanjutkan di universitas terbuka itu apakah ada time-nya, mungkin ada reguler atau bagaimana Pak? Jadi sebenarnya universitas terbuka itu namanya juga terbuka. Menerima mahasiswa itu sebenarnya sepanjang waktu. Tapi nanti ada periode di mana yang mendaftar dari masa ini sampai bulan sekian itu adalah masuk semester sekarang. Mendaftar lagi setelah itu boleh, tapi nanti dia masuk semester depan. Nah, kita saat ini sedang menerima pendaftaran mahasiswa baru sampai nanti pertengahan bulan Juli. Jadi kurang lebih 5 minggu ke depan kita menerima mahasiswa baru. Nanti kalau ada setelah itu datang mendaftar boleh, tapi nanti kita masukkan semester berikutnya lagi. Karena universitas terbuka itu menerima mahasiswa tiap semester. Berarti untuk waktu mungkin kita masa waktu kuliahnya, materi yang disampaikan itu ada misalnya sistem online itu seperti apa? Mungkin para pendengar ingin tahu juga. Ya, jadi di universitas terbuka mahasiswa benar-benar kita siapkan supaya bisa mengikuti bagaimana model pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satunya adalah kita mengadakan orientasi studi mahasiswa baru. Tapi orientasi ini bukan ospek seperti yang kita lihat-lihat di media sosial yang heboh itu, bukan. Kita justru membekali mahasiswa begini loh cara mengikuti pembelajaran di universitas terbuka. Misalnya modul atau bahan ajar, buku. Gimana cara membaca buku yang benar, cara ngambil intisarinya. Nah, kita mengajarkan seperti itu supaya apa? Dia benar-benar siap. Jangan kita seolah-olah melepas di tengah hutan yang sudah silakan pelajari sendiri. Tidak. Jadi di UT itu akan mengawal mahasiswa dari sejak mendaftar sampai nanti bisa tamat atau wisuda. Jadi kita akan memberitahu cara belajarnya. Misalnya, Pak, pembelajaran online susah. Gimana cara registrasinya kita bantuin? Cara pembelajarannya, misalnya mengikuti diskusi, ngajukan pertanyaan, gimana caranya? Selalu kita pandu supaya apa? Dia benar-benar tahu apa yang harus dilakukan setiap semester itu. Jadi tidak akan ada kebingungan ya Pak ya? Tidak. Baik Pak, kalau misalnya bagaimana ada nih kita mungkin banyak yang mau ikut juga Pak. Ya. Mereka ingin tahu bagaimana syaratnya pendaftaran, terus seperti apa sistemnya. Tadi Bapak baru menjelaskan waktu pembukaannya. Betul. Jadi mendaftar di UT itu sebenarnya mudah. Kalau mau cara yang lama boleh, silakan datang langsung ke kampus universitas terbuka, kita layani. Tapi cara lebih mudah ini karena COVID juga, calon mahasiswa mendaftar online aja. Nah, misalnya di alamat website kita
sia.ut.ac.id atau sia.ut.ac.id. Mahasiswa tinggal mengisi formulir secara online. Apa yang harus disiapkan salah satunya adalah ijazahnya yang sudah dilegalisir, di scan dulu. Nah, misalnya fotokopi KTP-nya di scan, pas fotonya juga di scan. Nah, kemudian nanti ada beberapa isian yang harus diisi secara online itu, misalnya mau ngambil jurusan apa, diisi, terus alamatnya, nomor handphonenya, emailnya, itu semua adalah supaya nanti kita kasih feedback. Begitu dia udah daftar secara online, nanti ada operator yang akan melihat berkasnya, mengecek berkasnya lengkap atau tidak. Kalau ada kekurangan akan disampaikan. Mungkin bisa via handphone, Bisa. datang ke sini juga. Atau Ya pokoknya kita semua layani. Dia menghubungi Universitas Terbuka melalui media sosial boleh, WA, Facebook, atau misalnya datang langsung juga boleh. Jadi kita kasih berbagai pilihan. Jadi mana yang mahasiswa ada waktu aja. Berarti bisa nanti diakses di ut.ac.id. Ya. Untuk selanjutnya Pak, cara untuk pembayaran itu mungkin bisa via rekening. Nanti rekeningnya akan disampaikan pada saat mereka mendaftar atau bagaimana? Ya, jadi Universitas Terbuka itu sudah lama kita nggak ada menerima uang cash. Jadi semua pakai billing. Jadi mahasiswa daftar sendiri pun bisa. Terus nanti dia dikasih nomor billing atau misalnya nomor tagihan lah ya. Nanti mahasiswa bisa bayar sendiri di bank. Oh, kalau di bank misalnya nggak ada waktu, di kantor pos boleh. Kalau nggak ada waktu juga kayak di Alfamart juga boleh. Jadi semua kita kasih kemudahan di mana mahasiswa mengikuti fleksibilitas waktunya. Jadi nggak ada kendala. Misalnya karena dia sibuk kerja dari pagi sampai sore, bank sudah tutup, gimana ya? Kan bisa bayar di gerai-gerai misalnya Alfamart, di mana-mana sekarang ada mudah. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya diakses aja Pak. Ya. Di situ udah diisi. Apakah untuk mahasiswa yang melakukan ujian pada saat pandemi ini ada diberi kemudahan, terutama yang tatap muka? Ya, jadi kita menyesuaikan karena sekarang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak itu nggak bisa. Kita menghargai itu, mentaati itu, maka kita buat namanya ada tutorial berbasis web. Tutorial berbasis web itu kurang lebih sama seperti yang kita lakukan sekarang. Kita itu sudah langganan dengan Microsoft. Jadi tutor mengajar dari tempat dia di mana ada, hidupkan kameranya. Mahasiswa juga berada dari rumahnya masing-masing, hidupkan handphonenya atau laptopnya. Jadi live. Jadi tutornya ngajar seperti sekarang, langsung mahasiswa bisa langsung dengar langsung. Mahasiswa juga bisa interaksi, videonya ada, bisa saling menyapa, bisa saling bertanya, bisa saling berdiskusi. Jadi hanya ruang kelas yang tadinya kita ketemu misalnya di ruang kelas, dipindahkan ke ruang virtual supaya semua terjaga kesehatannya. Nah, jika pada saat sistem belajar mengajar, Ya. sistem modul mereka sudah mendapatkannya. Ya. Bagaimana Pak solusinya? Jadi UT itu kan menyediakan ada berbagai model. Yang paling klasiknya ya modul cetak, dan itu dapat. Itu juga nggak sempat, nggak ada. Kita ada modul berbahan ajar digital. Jadi misalnya kalau mahasiswa daftar sekarang 5 mata kuliah, dia bisa download 5 buku dari mata kuliah yang diambil itu, dan itu gratis. Oh, gratis ya? Gratis. Nanti bisa ada versi Android-nya. Jadi mau di-download di HP boleh, di laptop juga boleh. Nanti dapat linknya itu dari mana? Ya nanti mahasiswa itu secara otomatis sih sebenarnya nanti dikasih linknya. Begitu dia udah mendaftar, ada emailnya sama nomor WA-nya, dia akan didaftarkan untuk bisa punya hak akses untuk mendownload. Kemudian dia nggak sempat download juga, kita janjiin di website, nanti kita kasih dia password, dia bisa buka. Jadi bisa membaca secara online boleh, dia download bahan ajar digital boleh, atau menggunakan buku cetak juga boleh. Sangat mudah. Iya, jadi supaya ada macam-macam variasi bisa dia gunakan. Jadi nggak ada alasan wah bahan ajar segede. Soalnya kan di mana-mana mereka dengar isu-isu sebelum dia juga saya pernah dengar, itu universitas terbuka susah nilainya, mahal atau bagaimana. Itu ternyata memang tidak gitu. Saya ngalamin sendiri. Ya. Mungkin bisa Bapak bisa kita jelaskan sistem pembayarannya tadi kita sudah tahu, dan biayanya itu berapa kalau yang S1, S2.
Jadi di UT itu sekarang sebenarnya program studinya lengkap, mulai dari D3 sampai S3. Ya, D3, S1, S2, S3. Nah, biayanya juga murah. Nah, misalnya kalau daftar, biaya pendaftarannya 100.000. Kemudian uang kuliah kalau yang di luar itu ilmunya atau uang SPP itu murah. Di UT itu rata-rata antara 40 sampai 45.000 per SKS, tergantung ya jurusan apa yang diambil. Nah, misalnya gini, beberapa yang menghubungi saya, Pak, lagi susah ini karena suasana COVID. Bagaimana cara supaya tetap kuliah? Boleh, kan bisa diambil mata kuliahnya jangan banyak-banyak dulu. Nah, misalnya ambil satu mata kuliah itu kan 3 SKS misalnya. Kalau hanya 45.000 kali 3, ya artinya nggak sampai 200.000, sebenarnya dia udah bisa jadi mahasiswa. Hanya bedanya ya nanti lama tamatnya karena mata kuliahnya dicicil nantinya. Atau mau ambil 6 mata kuliah atau 7 mata kuliah sekaligus bisa boleh. Jadi itu yang bisa di-arrange oleh mahasiswa. Tergantung pribadinya sendiri Pak ya. Sebelumnya seperti apa, punya waktu yang bagaimana ya? Iya, jadi kalau misalnya mahasiswanya sibuk, ya jangan ngambil mata kuliah bacaannya. Sesuaikan waktu belajarnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Iya, karena mahasiswa itu hanya punya aja. Ya. Bagaimana mereka itu, apakah mereka secara dengan online ataukah mereka datang ke Jadi sistem ujian di UT selama ini kan ada dua ya, ada yang ujian berbasis kelas, dan ada sistem ujian online. Nah, seperti semester kemarin, yang online berjalan ya, yang tatap muka nggak bisa karena kita kan menghindari COVID, maka kita ubah menjadi ujiannya juga berbasis online, namanya tugas mata kuliah. Jadi semua tetap bisa ujian, hanya cara dan metodenya yang kita sesuaikan dengan kondisi COVID. Sehingga kita lihat semester depan gimana perkembangannya COVID. Kalau misalnya sudah aman, udah bisa berkumpul lagi, ya kita mungkin bisa selenggarakan lagi di kelas. Kalau enggak, nanti kita akan sesuaikan lagi. Jadi intinya tidak dirugikan mahasiswanya supaya belajarnya tetap jalan, ujiannya juga tetap bisa berjalan. Tidak ada kendala ya Pak untuk hal apapun. Oh, tidak ada. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Ketika tidak bisa bertemu secara fisik, maka kita nanti akan cari solusi pembelajaran dan ujian model yang berbeda lagi. Baiklah, mungkin udah cukup jelas. Jika memang ada pendengar yang mau bertanya, silakan kita ada buka sesi tanya jawab. Mungkin ya silakan tulis di komentar ya di bawah. Jadi kita bisa langsung dijawab oleh Bapak Direktur, Bapak Elias Dino. Jadi Pak, kalau untuk setiap tidak adanya di suatu tempat yang tidak ada itu, mereka tidak ada gedung universitas. Kalau pandemi ini bisa ya itu tetap ada di ekspos terus Pak ya? Ya tetap. Jadi makanya kita itu punya nomor WA khusus untuk PWJJ untuk melayani mahasiswa dan calon mahasiswa atau masyarakat umum yang selalu online. Jadi nanti setiap hari dicek, dibalas apa pertanyaan, apa usulan-usulan yang disampaikan. Jadi kita mengoptimalkan interaksinya, manfaatkan teknologi, jadi media sosial atau telepon. Jadi itu supaya nggak putus komunikasi. Jadi nggak ada istilah saya bingung mau ngapain. Nah, silakan hubungi. Jadi nanti kita akan proaktif menindaklanjuti apa yang diketahui. Untuk ini Pak, untuk misalnya kita sebagai mahasiswa terus ingin melakukan pembayaran itu tadi Bapak bilang bisa via Alfamart. Kalau mobile banking apa itu bisa? Boleh. Jadi pakai mobile banking boleh. Kita kemudian hasil itunya Pak ya? Bisa. Jadi nggak zaman dulu lagi. Sekarang mahasiswa UT kalau sudah bayar nggak perlu lapor ke UT. Ini saya mesti bayar enggak. Karena kita bisa akses secara online juga, melihat statusnya sudah lunas oleh sistem, akan ditandai bahwa itu sudah lunas, sehingga proses selanjutnya berjalan. Satu lagi Pak, saya kemarin 2 hari lalu ada baca. Ya. Mungkin isu benar atau tidak saya nggak tahu Pak. Apakah benar di saat pandemi ini untuk pembayaran SPP yang kena imbas dengan COVID ini
Iya benar. Jadi UT membuat kebijakan karena ini kondisi pandemi ada program beasiswa bagi mahasiswa terdampak. Nah, tapi ada beberapa persyaratan yang memang nanti harus dipatuhi ya. Khusus mahasiswa yang paket ini ya. Paket itu kan dia mengambil daftar mata kuliah sekalian buku sekalian tutorialnya. Nah, biayanya kan agak jadi lebih mahal. Nah, dia bisa mengusulkan kalau misalnya masuk di kategori itu nggak mampu tapi dari sisi nilai dia bagus, prestasi bagus, usulkan ke rektor universitas terbuka, ada di website itu sebenarnya nanti pengumumannya supaya dia dikasih keringanan, dibebaskan 1 semester. Jadi itu adalah upaya UT untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa, bagi yang sudah jadi mahasiswa ini ya, supaya dia tetap bisa kuliah, tapi dikasih keringanan masalah biaya karena terdampak COVID-19. Mungkin ada syarat-syarat tertentu kali Pak ya? Pendaftarannya bagaimana, syaratnya seperti apa? Iya, ada formulir yang harus diisi. Nanti silakan dilihat di media sosial FEBJJ ada. Kemudian itu tadi surat keterangan masalah ya kondisi ekonominya itu ya. Jadi silakan itu dilengkapi. Nanti ada tim yang menilai bahwa itu memang layak atau tidak. Ya. Jadi itu nanti akan diberitahu Ya, nanti setelah dia mengumpulkan berkas, nanti akan diberitahu kepada yang bersangkutan, misalnya syaratnya lengkap atau kurang, atau misalnya dia berhak mendapatkan atau misalnya tidak. Mungkin keringanannya mungkin berjalannya semester apa mungkin 2 semester ke depan? Ya kita lihat perkembangan lah. Yang penting sekarang yang sudah diputuskan itu adalah untuk semester depan ini, berarti yang pendaftaran sekarang yang 2022 ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang memenuhi syarat silakan. Gitu. Baiklah, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung oleh Bapak yang akan dijawab oleh Bapak Direktur Universitas Terbuka Batam. Jangan khawatir, nanti live seperti ini kita akan adakan terus. Karena itu adalah bagian dari cara kita berkomunikasi dengan mahasiswa atau calon mahasiswa. Nanti mungkin tiap minggu ada supaya nanti kalau hari ini nggak sempat bisa nanti pada live selanjutnya. Mungkin kita akan memberikan informasi TKP juga Pak ya dengan kondisi sekarang. Nah, itu ada pertanyaan masuk. Ini ada yang nanya Pak, saya bacakan ya Pak. Ini pertanyaan dari Dede Setiawan. Ya. Dia menanyakan apakah saya bisa mendapat beasiswa minimal ya. Terus yang kedua dari MKM Rido, ada jurusan apa aja ya? Yang ketiga yaitu dari Yani Endoskel Simapora. Sore Bapak Ibu izin bertanya untuk mengenai mau Polri dan Universitas Terbuka. Saya mendapat info bahwa anggota Polri yang ingin kuliah di Universitas Terbuka dibebaskan 19 SKM. Apakah berpengaruh terhadap pangkat dan golongan? Kita tolong Pak dijelaskan. Oke, jadi yang pertama tadi untuk dapat beasiswa ya. Ya. Jadi kalau di UT untuk dapat beasiswa itu jadi mahasiswanya dulu. Ya beda ya. Nanti dilihat dari prestasi akademiknya. Jadi setelah terlihat nilainya misalnya semester berapa gitu ya, nanti baru dia bisa masuk program penjaringan beasiswa. Itu satu. Yang kedua tadi apa program studi kita itu S1 sampai S3 itu ada 36 ya program studi, tambah kemarin ada yang baru S2 lingkungan. Jadi ada 37 program studi. Jadi ada buat fakultas di S1 itu misalnya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu yang paling banyak itu ada pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan PAUD, terus untuk guru SMP-nya ada pendidikan bahasa Indonesia, kewarganegaraan, banyak jurusannya sebenarnya. Kemudian kalau di fakultas ekonomi itu ada jurusan manajemen, akuntansi, studi pembangunan. Nah nanti ada di fakultas sains dan teknologi. Nah, kalau dulu dia fakultas matematika dan pengetahuan alam, ada jurusannya yang statistik, biologi, fisika. Jadi banyak jurusannya pilihannya. Kemudian yang paling banyak juga adalah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
dan hukum. Ya, dan di situ digabung ada jurusan hukumnya, ada administrasi negara, pemerintahan, sosiologi. Jadi untuk menyediakan banyak pilihan jurusan sebenarnya. Tidak hanya untuk guru, tapi untuk yang non guru juga atau jurusan umum. Ya itu. Nah, yang terakhir tadi ditanya ada MOU antara Polri. Nah benar, jadi bagi yang dari Polri yang itu kan biasanya yang masuk lulus SMA ya, kemudian ikut pendidikan di Polri 7 atau 8 bulan, saya nggak ingat persis, maka di UT diakui hasil pendidikannya itu kan, pendidikan di Polri itu kan lembaga resmi ya. Nah, maka kita ngaku itu nanti 1 semester, sehingga kalau misalnya hitungnya berarti di UT dia masuk semester 2. Nah, jadi berpengaruh kan ya, jelas nanti dia kan di UT berarti itu khusus jurusan hukum ya, dia nanti bisa selesai S1 hukumnya lebih cepat 1 semester dari ya jadwal normal. Karena ini adalah kerjasama atau MOU, maka itu tentu diakui di institusi asalnya juga. Gitu. Jadi sebenarnya itu kita penghargaan bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan, dan itu pendidikan selama di Polri itu kurikulumnya sudah kita lihat cukup bagus, cukup padat gitu ya. Jadi itu di UT menilai itu bisa disetarakan di 1 semester. Tapi ininya bisa berpengaruh terhadap angka dan gelombang. Iya, otomatis lah. Sekarang kan beberapa ya kalau di institusi kepolisian ada misalnya job-job tertentu nanti mempersyaratkan dia harus besar kanan. Jadi bisa berpengaruh ke karir seperti itu. Baiklah, jadi yang untuk kesimpulannya dari pertanyaan Pak Diri Setiawan tadi, apakah saya bisa mendapatkan beasiswa? Nah itu Pak Diri mungkin bisa bergabung dulu ya Pak ya dengan Universitas Terbuka Batam, jadi akan diberi kemudahan-kemudahan syarat-syarat apa terkait dengan beasiswa tersebut. Nah untuk yang pertanyaan kedua itu adakah jurusan apa aja jurusan yang ada di Universitas Terbuka? Itu mungkin bisa dilihat di link ya di Facebook atau website Batam ya. Iya. Bisa dikasih alamat sekali lagi Pak, mungkin bisa. Ya, atau di Instagram Batam yang aktif sekarang juga. Strip Batam. Jadi program studi juga kita sudah posting di situ, bisa nanti di search ya di foto-foto yang pernah kita bikin, atau di Facebooknya UT Batam. Ya, Universitas Terbuka Batam nanti bisa juga, karena informasi itu kita sharing di Twitter juga UT Batam ada. Kita linkkan semua, jadi mana yang ada aksesnya silakan bisa dapat informasi yang sama. Jadi lebih mudahnya cari di Google UT, mungkin udah ke ini semua kan? Ya. Yang nomor kontak semua ada. Mungkin MHM Ridho bisa cari linknya di situ kali ya. Iya, mudah-mudahan. Makanya kalau kita sekarang sih anak-anak milenial itu mudah ya. Kita nyebutkan kata kuncinya aja udah bisa cari. Iya, benar Pak. Oh. Baik Pak, untuk yang pertanyaan ketiga dari Yoni _ Simamora itu bisa apakah berpengaruh terhadap angka dagangan? Benar ya Pak ya, otomatis itu akan berpengaruh terhadap kami. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Jadi memang Pak, Universitas Terbuka ini tidak ada kesulitan ya Pak ya. Jika memang ada kesulitan bisa dihubungi, mungkin kita ada kasihkan solusi yang mana yang terbaik. Iya, semua kita ada jalan, jadi nggak ada jalan buntu, karena siapapun harus bisa mendapatkan pendidikan ya, yang baik, yang benar, maka apapun kondisinya kita bisa menyesuaikan. Itulah makna daripada pendidikan terbuka itu. Ya, termasuk itu tadi, mau tamat lebih cepat atau mau agak lama karena sibuk boleh, jadi bisa menyesuaikan. Termasuk di mana tinggalnya juga bisa menyesuaikan. Kalau saya nggak salah Pak, itu di beberapa kementerian mungkin ada, misalnya nih kita sedang bekerja di salah satu kementerian, nah di kementerian ini memilih beberapa universitas yang mungkin sesuai dengan akreditasinya. Nah apakah UT itu bisa di kementerian manapun Pak? Selama ini justru alumni melaporkan ke kita penyesuaian ijazah kalau bagi PNS ya, yang dari UT itu adalah paling cepat. Karena sudah diakui dan sudah tahu semua institusi bahwa memang justru yang punya wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh itu adalah
terbuka. Gitu. Jadi di BKN misalnya proses penyesuaian ijazahnya itu cukup cepat. Iya. Mungkin bisa diulang lagi Pak, penerimaan dalam waktu dekat ini kepada calon-calon mahasiswa Bapak ini? Ya, jadi bagi yang ingin bergabung jadi mahasiswa, jangan jadikan pandemi sebagai penghalang untuk terus menempuh pendidikan tinggi. Ya, karena bagaimanapun kita harus menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena persaingan ke depan itu bukan makin mudah, tapi makin sulit. Dan persaing kita bukan hanya sesama anak bangsa, tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu silakan terus mengejar pendidikan, silakan mendaftarkan diri di UT, silakan ada berbagai pilihan jurusan. Nah, itu tadi silakan lampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Bagaimana kalau misalnya, oh saya kan baru tamat Pak, baru lulus belum ada ijazah, silakan lampirkan surat keterangan lulus dari sekolah asalnya. Jadi bagi yang baru tamat SMA, yang baru selesai ujian ini misalnya, bisa daftar kalau sudah ada pengumuman kelulusan. Nah, supaya nggak menunggu waktu rugi kan kalau misalnya tertunda. Ya mungkin kita semua bagi calon mahasiswa universitas terbuka bisa buka di link atau di Twitter, Facebook dan IG Aliansi Batam ya Pak ya? Betul. Jadi di situ dapat informasi yang selengkap-lengkapnya. Jika memang ingin langsung menghubungi, mungkin di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Betul. Ya, atau nanti silakan tinggalkan pesan melalui Instagram atau Facebook yang live sekarang, termasuk Instagram saya pribadi juga live di Akibulo. Nanti kita akan balas kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui lebih lanjut. Kemudian beberapa tadi hubungi saya Pak. Kami ikut acara ini, boleh dapat sertifikat nggak? Boleh. Bagi yang ingin dapat sertifikat nanti silakan kirim melalui pesan nama lengkapnya, alamat emailnya dan nomor handphonenya supaya nanti kalau sertifikatnya sudah siap bisa dikirim melalui email atau nomor WA yang bersangkutan. Jadi kalau untuk bagi mahasiswa baru Pak, kita kan mengadain ospek tadi ya Pak? Ya. Nah ospek yang bagi untuk daring ini bagaimana Pak? Ya, kalau kemarin semester kemarin kan ospek itu kita ngumpulin dalam satu ruangan. Waktu itu karena jumlah mahasiswa kita banyak, ada 2000 lebih, kita bagi beberapa gelombang. Nah, karena kondisi pandemi sekarang nanti kita bikin mungkin melalui video conference. Jadi nanti bisa dari rumah masing-masing, nanti live. Live ya Pak ya? Supaya mereka tetap dapat materinya, hanya fisiknya yang tidak hadir secara bersamaan. Berarti untuk mendapatkan video conference linknya itu dari nanti kita yang buat, biasanya kita karena langganan itu adalah Microsoft Teams, nanti di situ kita nanti yang buat, kita yang invite pesertanya. Jadi kalau udah daftar jadi mahasiswa, otomatis kita akan menggabungkan dalam grup sehingga nanti dia bisa ikut hadir di dalam ruang kelas virtualnya itu. Baiklah, berarti bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin menjadi bergabung bersama Universitas Batam terbuka, kita terbuka lah kan. Ya. Jadi itu tidak mengalami kesulitan untuk tahap pertama informasi mengenai pendaftaran, lalu untuk pembayaran dan bagaimana ospek, bagaimana untuk menjadi keluarga dari Universitas Terbuka Batam ini, itu semua bisa di link atau bisa via medsos yang sudah di-expose dari lama ya Pak? Ya. Ya. Selanjutnya bagaimana Pak visi ke depan Pak untuk setelah new normal ini? Ya. Jadi karena semua sekarang rame-rame bicara new normal, apa yang dilakukan? Jadi kita itu harus selalu optimis. Kita kehidupan harus terus berjalan, pembelajaran harus terus berjalan juga. Yang beda apa? Kalau dulu kita ketemu salaman tanpa masker, ya sekarang salaman diganti dengan salam hormat, pakai masker atau pakai yang seperti kita gunakan sekarang, face shield gitu ya. Kemudian jaga jarak. Yang lainnya ya tetap berjalan biasa, belajar tetap berjalan. Seperti itu. Sering-sering cuci tangan, maka semua sekarang masuk UT lalu menyediakan tempat cuci tangan dan juga menyediakan hand sanitizer. Itu semua upaya kita supaya mencegah jangan sampai terkena COVID-19. Ini Pak masih ada pertanyaan? Ya silakan.
Dari Mikia Delina, selamat sore Pak. Ya, selamat sore, Miki. Bagaimana Pak? Apakah tahun ini ada wisuda? Ya. Kalau tidak ada wisuda di angkatan ini, kapan kita boleh tahu tentang pembagian ijazah Pak? Terima kasih. Ya, kebijakan sampai saat ini karena pandemi maka wisuda secara fisik itu kita tiadakan dulu, ditunda ya. Ditunda ya. Nah, tapi ijazah itu lagi diproses, ya, lagi dicetak, kurang lebih nanti mungkin bulan Juli ke atas atau awal Agustus sudah sampai Batam, kita akan bagikan, kita beritahu kepada yang sudah datang ijazahnya sudah bisa mengambil gitu ya. Jadi dia tetap ijazahnya, hanya wisudanya yang belum bisa kita laksanakan. Berarti wisuda bukan berarti tidak ada, mungkin ditunda ya Pak? Ya, sampai keadaan normal. Tapi kan siapa tahu. Sebenarnya wisuda kan secara seremonial ya. Tapi kalau butuh ijazahnya ya ambil dulu aja. Begitu ya Bu, Mbak Mikia Delina. Jadi untuk wisuda itu bukan berarti ditiadakan. Mungkin kita akan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Sementara ini mungkin di bulan Juli sudah terbit ijazah ya Pak ya? Ya, atau awal Agustus ya. Atau awal Agustus mungkin bisa diambil di UT Batam. Nanti kita ada yang bagian ngurus ijazah akan memberitahukan kepada mahasiswa kalau ijazahnya sudah sampai di sini. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Aglomemai. Ya. Izin tanya, ujian TAP kapan ya Pak? Oke, ujian tugas akhir program. Iya. Kita akan laksanakan tapi waktunya mungkin di bulan Juli. Jadi kita kemarin baru rapat. Pertama yang baru kita skenario kan adalah ujian online, kan ada juga yang ujian online kemarin tertunda. Nanti itu mulai dilaksanakan di bulan Juni ini. Nah setelah itu nanti baru ujian TAP atau tugas akhir program. Jadi jangan khawatir, kita lagi susun skenario-nya. Kalau misalnya dilakukan secara fisik atau misalnya fisik jumlah orang ke ruang berapa supaya nggak dekat-dekat, atau nanti kalau nggak memungkinkan kita ubah jadi ujian secara online, maka disiapkan juga waktunya, kan nanti ini kan pesertanya banyak ya, jadi harus disesuaikan waktunya supaya bisa terbagi secara rata, karena misalnya dalam satu hari itu 3 atau 4 sesi bisa laksanakan. Jadi intinya mahasiswa jangan khawatir, kita akan diadakan ujian TAP-nya. Yang penting sering update aja Pak ya. Ya. Bisa lihat informasi, jadi biar nggak ketinggalan. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah berapa pertanyaan tadi Pak ya? Udah 5. Jadi Pak, selama ini apakah lulusan dari, mungkin kita bisa ulas lagi ya Pak ya? Lulusan dari Universitas Buka Batam ini memang sudah dipastikan bisa diterima di pegawai negeri. Bisa banyak. Ya, Pak, ya? Bahkan kalau mau lihat contoh yang lebih, lulusan universitas terbuka itu banyak yang menjadi jenderal malah gitu ya. Iya. Jadi dulu Pak Jenderal Wiranto, Panglima TNI lagi dulu kan itu juga S1-nya di Universitas Terbuka. Terus sekarang Ketua Ikatan Alumni itu adalah Bapak Jenderal Muldoko yang sekarang Kepala Staf Kepresidenan ya, itu juga alumni UT. Jadi udah nampak lah institusi seperti itu aja menerima alumni UT kok, jadi jangan khawatir, itu banyak alumni UT yang jadi pegawai negeri sipil. Nah kalau untuk ini Pak, masalah itu tadi, itu Universitas Terbuka sulit itu untuk mendapatkan nilai. Itu bagaimana Pak ya kita biar bisa membuka mindset mereka merubah gitu bahwa UT itu tidak seperti itu gitu Pak. Nah, sekarang ini justru yang muda-muda yang banyak kuliah di UT dan banyak dari mereka justru lulus tepat waktu. Misalnya S1 7 atau 8 semester selesai. Nah, itu kan sangat tergantung kepada mahasiswanya masing-masing. Bagi yang serius bisa lulus tepat waktu. Bagi yang sibuk nggak bisa mengatur waktu, mungkin itu yang sedikit agak lambat. Tapi bukan berarti dia juga nggak mampu ya. Nah, jadi kadang mungkin karena waktunya. Tapi
untungnya di universitas terbuka itu kan nggak pernah drop out mahasiswa, karena itu salah satu fleksibilitas terbukanya itu. Jadi dia daftar di UT, semester depan nggak daftar, datanya nggak hilang, tetap kita simpan baik-baik. 1 tahun lagi dia datang lagi melanjutkan, dia nggak mengulang dari awal. Apalagi sekarang orang suka berpindah dari kota pindah ke kota yang lain. Jadi mahasiswa itu UT itu enak karena apa? Dia bisa melanjut di kota di mana saja dan tanpa mengulang dari awal karena dia sama-sama mahasiswa UT. Jadi dia dari sini misalnya pindah Surabaya, sudah di Surabaya tinggal melanjutkan sisa yang belum selesai dari Batam. Ujian juga sama seperti itu. Lagi ke Jakarta, boleh ujian di Jakarta. Oh, tapi datanya ada di Batam. Batam nggak masalah. Pada saat kondisi dia di Batam. Pas dia lagi bertugas misalnya, lagi ke Semarang, ya boleh. Nanti ujiannya di Semarang. Nah, terus untuk kita biar tuh orang UT Semarang tahu nih, kita ya nanti kita bikin surat pengantar saja, gitu. cukup pemberitahuan bahwa ini mahasiswa UT Batam, ngambil mata kuliah apa, dia ingin ujian di Semarang. Nanti di sana dilayani, kita udah punya standar yang sama. Gitu. Memang Universitas Batam ini memang luar biasa ya. Ya. Kemudahan yang diberikan itu memang tidak ada yang rumit. Semua diberikan. Ada pertanyaan lagi nih? Belum ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak bagaimana berdirinya Universitas Batam ini dari awal, punya berapa mahasiswa? Ya, jadi sekarang kalau kantor UT Batam itu kan ada sejak tahun 2005 ya. Sebelumnya juga mahasiswa di Batam ada, tapi waktu itu masih dikelola oleh Universitas Terbuka kantornya yang di Pekanbaru. Jadi dulu kan masih satu provinsi ya, jadi satu kantornya di Pekanbaru dan seluruh wilayah Riau ini masuk Batam. Nah sekarang mahasiswa di Batam itu ada sekitar 8.500 mahasiswa. Jadi sebenarnya kita cukup banyak, hanya karena nggak ramai-ramai tiap hari datang ngumpul ke kampus, jadi nggak kelihatan. Ya. Alumninya juga udah sekitar 21.700 ya, baru di wilayah Kepri saja. Jadi sebenarnya cukup banyak kita menghasilkan lulusan dan sudah berperan banyak baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan di swasta, di swasta juga banyak. Dan untuk dosennya itu bagaimana Pak? Ya, di UT itu ada 2 jenis, ada yang dosen tetap, itu adalah yang bekerja langsung di Universitas Terbuka, ya seperti kami ya. Kemudian ada tutor. Nah tutor ini adalah kita hire dari perguruan tinggi, dari praktisi yang punya kompetensi yang mumpuni. Jadi mereka yang nanti memberikan materi kepada mahasiswa UT. Nah, jadi ada 2. Jadi tutornya yang banyak karena mahasiswa kita banyak, kelasnya banyak, jadi butuh banyak tutor. Seperti itu. Jelas Universitas Terbuka Batam ini mempunyai dosen tutor yang memang lebih berpengalaman. Betul. Yang terpilih ya Pak ya. Karena kita itu kan ikuti aturan dikti ya, soal tenaga pengajar seperti apa, kita harus patuhi karena kita kan diakreditasi, jadi kita harus sesuai standar siapa yang boleh mengajar. Jadi misalnya nggak boleh ada tutor dia jurusan A tiba-tiba suruh ngajar kelas yang B yang tidak atau di luar keilmuannya itu nggak boleh. Jadi kita itu harus benar-benar dia ngajar mata kuliah yang linear dengan background pendidikannya atau pengalamannya. Itu. Tadi Bapak udah jelaskan mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas Terbuka Batam. Itu apakah ada jurusan teknik ya Pak ya tadi? Oh kita teknik nggak ada, ya. Kita teknik nggak ada. Belum ada lagi. Belum karena itu kan mata kuliah yang banyak prakteknya ya. Iya. Jadi mungkin ke depan kalau sudah model pembelajarannya secara online lebih berkembang lagi, ya kemungkinan seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada jurusan teknik. Kalau untuk ini pemberian pelayanan yang optimal Pak dengan masa pandemi new normal ini bagaimana Pak? Terutama bagi di luar Batam atau pelosok-pelosok yang internet
Ya, walaupun kita kan sebagian WFH ya, Iya. kerja dari rumah, ada yang WFO juga kerja dari kantor, tapi di daerah-daerah kita juga melayani ya secara online. Di samping itu di setiap kabupaten kota itu ada yang membantu kita namanya pengurus kelompok belajar atau Pokja. Iya. Nah, semacam perpanjangan tangan yang bisa membantu misalnya menerima berkas registrasi mahasiswa. Termasuk tadi kalau masa pandemi ini mahasiswanya nggak bisa online, bisa kita menyampaikan informasi, distribusi bahan ajar melalui mereka supaya bisa sampai ke mahasiswa. Jadi itu gunanya supaya mahasiswanya nggak bergantung di satu model pembelajaran. Jadi ketika online nggak bisa, bahan ajar dia tetap bisa dapat. Nggak bisa dicari, maka kita titip melalui pengurus kerja. Baik itu iya. Gitu. Baiklah, sesi pertanyaan mungkin masih belum masuk ya kayaknya. Mungkin bisa kita simpulkan aja nih. Iya. Jadi dari hasil kita ngobrol ya kan dengan Bapak Direktur Universitas Terbuka Batam bahwa sebenarnya Universitas Terbuka Batam ini tidak ada yang sulit. Yang masalah untuk pembayaran, untuk menjadi warga atau keluarga dari Universitas Terbuka Batam itu sangat mudah. Nanti bisa para teman-teman yang masih calon mahasiswa Universitas Terbuka Batam bisa mengakses linknya nanti di di mana Pak? Di Instagram UT Batam ya, atau Facebook, Twitter juga sama. Ya. Atau di AC atau ke www.ut.ac.id. Jadi itu alamat website UT, semua nanti bisa di situ tersedia. Ya, kalau misalnya kurang jelas, mungkin teman-teman bisa lihat di Google ya Pak ya. Ya. Panggil UT Batam mungkin akan keluar semua data dari Universitas Terbuka Batam. Baiklah, jadi kesimpulannya setiap mahasiswa yang ingin belajar ke Universitas Batam, kita memberikan pelayanan yang mudah untuk mengakses semua yang diperlukan oleh calon mahasiswa. Dan di samping itu juga kebutuhan pada saat pandemi atau keingintahuan kebijakan apa yang disediakan oleh Universitas Terbuka Batam pada saat pandemi ini bisa diakses juga di link tersebut ya Pak ya. Ya, jadi sebagai penutup dari saya bahwa pandemi adalah tantangan kita semuanya, tetapi kita tidak boleh berhenti, kita tetap bisa belajar. Nah, justru UT pilihan yang paling baik, paling tepat, karena bisa belajar dari rumah. Jadi ketika sekarang dianjurkan stay at home atau tetap di rumah, maka pembelajaran UT lah yang paling pas untuk itu. Jadi silakan gunakan kesempatan itu supaya anjuran tetap di rumah berjalan, tapi belajarnya juga terus berjalan. Jadi tidak ada kendala walaupun dengan kondisi pandemi sekarang. Tidak ada. Universitas Terbuka Batam tetap memberikan transparansi untuk membukanya pendidikan. Baiklah kawan semua, demikianlah tadi diskusi interaktif kita. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf juga Pak jika ada kesalahan dalam berkata ucap tadi, dan terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman semua sebagai pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menyediakan waktu menonton live UT Batam. Oke, terima kasih.